Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bidan Dila. Kali ini aku mau bahas beberapa hal yang sering jadi perbincangan ya untuk bunda-bunda. Kenapa sih sesaat setelah kita melahirkan bayi, ASINya itu nggak keluar sama sekali? Itu kadang bisa sampai beberapa hari nggak keluar. Itu kenapa sih? Normal nggak sih hal yang kayak gitu? Tonton terus ya. Menurut breastfeeding support, kondisi ASI tidak keluar sama sekali setelah melahirkan, termasuk hal yang jarang terjadi. Ini karena seporsi kecil dari kolostrum atau cairan ASI yang pertama kali keluar biasanya akan otomatis muncul sesaat setelah bayi bunda lahir. Hanya karena ASI bunda tampak tidak keluar setelah melahirkan, bukan berarti pada akhirnya bunda tidak akan memiliki persediaan ASI sama sekali atau suplai ASI bunda rendah. Banyak kasus terjadi pada ibu setelah melahirkan bahwa ASI yang mereka perah atau susukan masih sedikit bahkan tidak keluar sama sekali. Belum lagi bunda stres berpikir bahwa bayinya akan rewel menangis karena belum diberi ASI dari bunda. Nah, gimana cara bunda agar tetap bisa tenang dan mengetahui fisiologis pengeluaran ASI setelah melahirkan sehingga ASI pun tetap terangsang untuk keluar? Yuk bunda, sama-sama kita simak dulu fisiologis tentang produksi ASI. ASI dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, kedua hormon ini juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, suasana hati, dan pola pikir bunda. Inilah alasannya mengapa masalah psikologis pada ibu menyusui bisa menyebabkan kinerja hormon-hormon tersebut terganggu bunda, sehingga ASI tidak keluar dengan lancar. Kecemasan bunda mengenai bayi tidak minum selama ASI bunda belum keluar juga sangat mempengaruhi. Secara fisiologis, hal ini adalah normal bunda. Bayi akan bertahan selama beberapa hari di awal kehidupannya karena bayi memiliki cadangan lemak coklat, sehingga bunda tidak perlu panik jika ASI belum keluar di hari pertama. Bayi bisa bertahan 3 hari bahkan 5 hari tanpa ASI karena masih memiliki lemak sisa dalam kandungan ini bunda. Berikut aku jelasin beberapa faktor penyebab ASI tidak keluar saat menyusui setelah melahirkan. Yang pertama, faktor kelahiran. Faktor setelah melahirkan bisa menjadi salah satu alasan mengapa ASI tidak kunjung keluar. Beberapa penyebab kondisi ini terjadi setelah melahirkan, bisa karena ibunya stres, terus karena ibu diberikan cairan infus selama persalinan, itu juga mempengaruhi ya bun. Lalu kehilangan banyak darah setelah melahirkan, terus bisa karena masalah pada plasenta, kemudian obat selama melahirkan seperti obat bius, itu memang sangat mempengaruhi. Yang kedua, faktor kesehatan ibu. Ibu yang mengalami masalah kesehatan dapat mempengaruhi hormon yang berhubungan dengan produksi ASI. Ini yang kemudian membuat ASI tidak keluar saat menyusui bunda. Misalnya penyakit diabetes saat kehamilan atau diabetes gestasional, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian memiliki riwayat penyakit PCOS atau polycystic ovarium syndrome, dan beberapa penyakit-penyakit lainnya yang otomatis mempengaruhi hormon. Terus faktor yang ketiga, faktor obat-obatan yang diminum ibu. Nah, bagi bunda-bunda yang udah terbiasa mengkonsumsi obat-obatan selama hamil atau dari sebelum hamil, itu ada beberapa jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi atau menekan hormon ASI sehingga akan berpengaruh terhadap keluarnya ASI bunda. Faktor selanjutnya, faktor payudara bunda. Misalnya nih, kayak kelahiran prematur. Nah, melahirkan bayi prematur mungkin menyebabkan terhentinya pertumbuhan jaringan payudara yang memproduksi ASI bun. Yang harusnya jaringan payudara ini berkembang hingga akhir kehamilan, terhenti tuh perkembangannya karena persalinannya prematur atau tidak cukup bulan. Sehingga jaringan yang tumbuh itu hanya sedikit, otomatis ASI yang diproduksinya juga akan sedikit bunda. Nah, masalah berikutnya mungkin karena payudara belum berkembang sempurna. Ini bisa disebabkan karena hipoplasia atau jaringan kelenjar susu yang tidak cukup. Kemudian bisa karena pernah menjalani operasi atau mengalami cedera pada payudara.
Kondisi ini bisa membuat jaringan serta saraf payudara mengalami kerusakan, Bunda. Kemudian faktor selanjutnya, faktor inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, idealnya dilakukan sesaat setelah bayi dilahirkan. Tapi sayangnya terkadang ada kondisi medis tertentu saat melahirkan yang tidak mungkin bagi bunda ataupun bayi untuk melakukan IMD ini. Si ini yang memisahkan ibu dan bayi setelah kelahiran ini atau alias tidak dilakukannya IMD ternyata juga berpengaruh pada produksi ASI. Akibatnya ASI tidak dapat keluar setelah melahirkan, Bunda. Hal ini dikarenakan semakin cepat payudara bunda dikosongkan, akan semakin meningkat pula keinginan bayi untuk menyusui pada jam-jam atau hari pertama setelah ia dilahirkan. Nah, secara tidak langsung ini berkaitan erat dengan cadangan ASI pada payudara yang lebih banyak dan melimpah, Bunda. Jika bunda jarang menyusui atau jarang memompa ASI di masa awal-awal menyusui ini, kemungkinan besar produksi ASI akan terhambat, Bun. Terus perlu bunda ingat nih, semakin sering ASI dikeluarkan, otomatis payudara ini akan semakin sering juga dong memproduksi ASI, sehingga stok ASInya juga akan banyak, Bunda. Nah, ini aku jelasin beberapa tips yang bisa membantu bunda untuk merangsang ASI keluar sesaat setelah melahirkan. Yang pertama, lebih sering memerah ASI ya bunda. Bunda baru melahirkan bukan berarti bunda nggak boleh memerah ASI ya. Tetap dirangsang dengan diperah, bisa dengan menggunakan alat perah manual atau dengan alat yang udah elektrik. Tidak masalah berapapun yang keluar, baik setetes, 2 tetes, itu tetap dilakukan perangsangan terus ya bunda, jangan stop. Kemudian yang kedua, berikan ASI kepada bayi sembari bunda tetap memerah di payudara yang sebelahnya. Dan yang ketiga, perahlah ASI setelah bunda menyusui biar benar-benar kosong ya payudaranya. Kemudian perahlah ASI secara bersamaan di kedua payudara, jangan cuma di bagian satu payudara aja terus yang lainnya nanti, jangan gitu ya bun, harus tetap dua-duanya secara bersamaan. Kemudian perah dengan teknik power pumping, lalu usahakan untuk tetap menyusui bayi secara langsung, ciptakan lingkungan yang nyaman selama menyusui, dan yang paling penting konsumsi makanan bernutrisi dan banyak minum air putih. Terus ada satu lagi nih yang aku lupa, lakukan pijat untuk memperlancar produksi ASI. Pijat payudara ya bunda, nanti bunda bisa cari referensinya gimana sih cara pijat payudara itu. Banyak sih di beberapa artikel atau di YouTube juga ada. Demikian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. Bye-bye.